perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Safitri. Saya berasal dari IAIN Mangsa. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta mengabdi pada jurusan PGMI. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hal yang sangat penting dalam keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu menyimak? Atau apa bedanya sih antara menyimak dan mendengarkan? Jadi teman-teman, menyimak adalah proses mendengarkan sesuatu secara sengaja dan kita memperhatikannya secara baik-baik sehingga kita dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Kemudian kita dapat menangkap isi atau pesan yang dibicarakan oleh sang pembicara. Apa sih bedanya menyimak dan mendengarkan? Kalau menyimak itu lebih mendalam daripada mendengarkan. Kalau mendengarkan itu kita berarti mendengarkan secara sungguh-sungguh. Kita mendengarkan secara sengaja, sama dengan menyimak. Kita mendengarkan juga dengan sengaja, tapi menyimak lebih mendalam lagi. Kita mendengarkan dengan sengaja, kemudian kita memperhatikannya baik-baik, kemudian kita dapat menangkap isi dan pesan, kemudian kita dapat memahami makna apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Itulah bedanya antara menyimak dan mendengarkan, teman-teman. Dari buku yang saya baca, ada 5 tahapan proses menyimak. Yang pertama adalah mendengar. Pada saat kita menyimak, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Kita dengerin baik-baik, kita perhatikan, kemudian kita cerna. Lebih bagus lagi kalau kita mau menulis, kita pisahkan antara ide-ide, kemudian antara gagasan-gagasan yang penting, kemudian poin-poinnya itu kita pisahkan. Setelah kita mendengarkan dan kita catat, ada proses yang namanya memahami. Penyimak yang baik itu akan memahami apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Kita pahami baik-baik, kemudian kita mengertikan. Seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga, ada proses namanya tahapan menginterpretasikan. Penyimak yang baik adalah penyimak yang cermat dan teliti, teman-teman. Jadi mereka tidak puas kalau hanya sekedar mendengar dan memahami. Mereka juga ingin menafsirkan antara hal-hal yang dibicarakan oleh sang pembicara, sehingga mereka merasa puas jika mereka sudah menafsirkan hal tersebut. Yang keempat ada tahapan menilai atau mengevaluasi. Dalam menyimak ada yang namanya proses mengevaluasi. Mereka mengevaluasi keunggulan dan kekurangan gagasan yang dibicarakan oleh sang pembicara. Kemudian mereka memisahkan antara hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar. Serta mereka mengevaluasi kekurangan dan kelebihan sang pembicara. Tahapan yang terakhir adalah tahapan menanggapi. Dalam tahapan ini, penyimak akan menyambut, menyerap, serta menerima gagasan ide pokok yang dikemukakan oleh sang pembicara. Teman-teman, itulah 5 proses tahapan dalam menyimak. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ragam menyimak. Teman-teman, menyimak itu memiliki 2 jenis, yaitu menyimak secara ekstensif dan menyimak secara intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas menyimak secara ekstensif. Teman-teman, menyimak secara ekstensif adalah menyimak secara bebas dan lebih luas gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak perlu adanya bimbingan dalam proses menyimak ini, tidak perlu ada yang mengontrol dalam proses menyimak ini. Contoh menyimak ekstensif adalah pada saat kita menonton film ataupun drakor. Teman-teman pasti suka drakor kan? Pada saat kita menonton film, pastinya kita mengamati proses alur ceritanya kan, teman-teman. Kita amati, kita perhatikan baik-baik, kita mengenali antara tokoh-tokoh pemain filmnya, kita tahu alurnya, sampai-sampai kita bisa baper loh hanya sekedar dalam menonton film saja. Pernah nggak kalian nonton drakor sedih terus kalian nangis? Pernah kan? Pernah kan? Kira-kira itulah yang dinamakan dengan menyimak secara ekstensif. Kemudian ada 4 poin penting dalam pengelompokan menyimak secara ekstensif. Mari kita bahas. Yang pertama adalah menyimak sosial. Teman-teman,
Menyimak sosial itu contohnya dalam perkuliahan. Pastinya di dalam kelas kalian ada yang namanya presentasi kan? Nah, jika teman kalian presentasi, kalian tidak mungkin hanya diam saja. Kalian pasti mendengarkan, kemudian kalian memahami konteksnya, kemudian kalian menyerap apa itu yang dibahasnya, kemudian kalian catat bila perlu, kemudian kalian bebas memberi tanggapan, memberikan kritik, memberikan saran. Nah, itu juga contoh daripada menyimak sosial. Selanjutnya ada namanya menyimak secara sekunder. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan kalian besok ada mata kuliah. Kemudian malamnya kalian belajar. Kalian belajar penuh itu. Kalian kuasai materinya. Kemudian esokan harinya dosen kalian menjelaskan. Kalian simak saat dosen kalian menjelaskan. Nah, itulah yang dinamakan menyimak secara sekunder. Kalian lebih dulu mengetahui materi yang ingin dibahas oleh si dosen ini, tapi kalian mendengarkan lagi pembahasan dari si dosen. Nah, yang ketiga ada namanya menyimak estetik. Menyimak estetik itu contohnya ketika kita menikmati yang namanya puisi. Nah, kita kan ketika menikmati puisi itu fokus pada kata-katanya, kemudian nada bicaranya, kemudian suasana hatinya. Jadi kita tidak hanya paham maknanya. Keempat, ada yang namanya menyimak pasif. Menyimak pasif itu contohnya jika kalian menunggu di ruang tunggu, nah kalian mendengarkan informasi yang disampaikan di ruang tunggu tersebut. Kalian hanya mendengarkan poin-poin penting saja, tetapi tidak terlalu fokus pada pengumuman yang disampaikan. Nah, itulah keempat pengelompokan menyimak secara ekstensif. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye teman-teman.